Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nilo Sriani. Dan saya Lutfi Nur Aini. Kami mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020 silam, Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak mulai menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu kebijakan yang diambil dalam dunia pendidikan yakni dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan pembelajaran daring. Bukan tanpa hambatan, beberapa permasalahan baru timbul dalam praktik pelaksanaannya, mengingat sistem pembelajaran ini merupakan hal yang baru di Indonesia. Problematika ini diantaranya menyangkut ketidaksiapan orang tua sebagai agen sosialisasi pertama dan utama untuk membimbing dan mengawasi anak-anak selama belajar di rumah. Sebab anak-anak, khususnya yang berada di jenjang pendidikan SD, sangat memerlukan peran orang tua selama proses pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Berangkat dari latar belakang tersebut, kami merasa bahwa perlu ada pembahasan yang lebih mendalam terkait mengapa peran keluarga, khususnya orang tua, sangat penting dalam proses pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, kami memilih topik Peran keluarga dalam pembelajaran di rumah sebagai isu yang akan kami analisis dalam video ini. Selama pembelajaran di rumah, guru yang awalnya mengajar dan mendidik anak-anak secara tatap muka otomatis tidak bisa melakukannya secara langsung, sehingga peran orang tua menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas anaknya dalam belajar. Namun pada realitanya tidak semua orang tua dapat mengawasi dan menerapkan proses pembelajaran di rumah dengan baik. Mengapa hal tersebut terjadi? Berikut merupakan problematika yang dialami orang tua dalam pembelajaran di rumah. Pertama, ketersediaan waktu. Tidak semua orang tua memiliki waktu luang yang sama dalam mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Beberapa orang tua bahkan harus tetap bekerja meskipun pandemi COVID-19 ini berlangsung. Kedua, kemampuan finansial. Selama pembelajaran di rumah, tentunya anak-anak memerlukan fasilitas yang mendukung, misalnya handphone ataupun laptop. Namun, tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memfasilitasi anak-anak mereka. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta. Dengan demikian, tentunya masih terdapat keluarga yang berada di garis kemiskinan, sehingga salah satu dampaknya adalah ketidakmampuan mereka dalam menyediakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran di rumah. Terakhir yakni aspek pedagogis. Kita semua tahu bahwa orang tua tidak dibekali seni mengajar seperti halnya seorang guru. Secara umum, orang tua biasanya hanya bertugas membantu guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Tapi hari ini, orang tua justru menjadi sosok yang berperan dominan dan sangat penting dalam proses pembelajaran sehingga muncul ketidaksiapan. Dari ketidaksiapan itu muncullah masalah baru yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan orang tua selama mendidik anak belajar di rumah. Fakta terbaru yang menyita perhatian kita adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Lebak, Banten pada 26 Agustus 2020 oleh seorang ibu kepada anaknya yang berusia 8 tahun lantaran kesal sang anak sulit menerima pembelajaran online. Dari problematika tersebut, pada dasarnya saat ini dengan atau tanpa adanya teknologi, yang paling dibutuhkan adalah pendampingan. Bagi orang tua yang terkendala waktu bisa meminta bantuan kerabat yang memiliki lebih waktu luang untuk mendampingi anak-anak mereka. Sedangkan orang tua yang terkendala teknologi, alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan mendatangi guru di sekolah guna mengetahui materi dan tugas yang harus dikerjakan anaknya di rumah. Beberapa guru pun dapat melakukan home visit untuk sekedar menjenguk siswa sekaligus menyampaikan dan mengarahkan orang tua untuk mendampingi anaknya sebaik mungkin. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses belajar anak dan perlu untuk mengapresiasi anak yang telah mau mengikuti pelajaran dengan harapan dapat meningkatkan semangat mereka. Demikianlah analisis kami terkait topik peran keluarga dalam pembelajaran di rumah.
Semoga dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.